Selanjutnya untuk sejarah material beton, di mana beton ini merupakan material yang digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Jadi terdiri dari material padat yang terbuat dari campuran kimiawi yang disebut agregat. Nah, agregatnya umumnya ada dari campuran kerikil dan juga pasir dicampur dengan semen dan air. Nah, semen dan air ini sebagai bahan pengikatnya. Jadi bahan campuran lain selain semen dan beton itu agregat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa terdiri dari pasir, pecahan batu kali, kerikil, abu atau tanah liat yang dibakar. Jadi agregat halus biasanya digunakan untuk diterapkan pada konstruksi lantai slab ini dan atau menghasilkan permukaan beton yang halus. Sementara agregat kasar digunakan untuk konstruksi beton masif seperti bangunan-bangunan tinggi yang membutuhkan jumlah beton yang sangat banyak. Jadi pada awalnya semen atau pengikat antara agregat ini ditemukan pada masyarakat Assyrian dan Babilonia dan juga masyarakat Mesir pada di mana pada saat itu masih menggunakan eh, buah asam dan gipsum untuk melekatkan material-material bangunan. Di mana pada tahun 1756 seorang insinyur Inggris yang bernama John Smithson berhasil membuat beton modern atau semen hidrolik dengan menambah campuran kimia agregat dan mencampur serbuk batu bata dalam semen. Nah, jadi pada awal inilah asal mula semen yang digunakan pada saat ini karena semen itu sendiri merupakan campuran dari bahan kimia agregat. Kemudian untuk beton, jadi beton itu sendiri merupakan campuran dari semen dan agregat. Nah, maka ada juga yang dinamakan dengan beton bertulang, di mana beton bertulang tersebut menggunakan batangan besi di dalamnya untuk menambah kekuatan tarik dari beton tersebut. Karena beton itu hanya mempunyai kuat tekan saja. Dengan adanya besi atau baja yang ditambahkan dalam beton, maka beton akan mempunyai dua kekuatan, yaitu ada kekuatan tarik dan ada kekuatan tekan. Untuk jenis-jenis material bangunan, pada saat ini dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu ada kayu, beton, dan baja. Nah, untuk agregat kasar maupun halus termasuk dalam susunan beton ini. Dan juga nanti baja, ada dinamakan dengan baja komposit, di mana untuk struktur utama yang menggunakan baja. Dan nanti agar baja ini terlindungi, dilapisi dengan beton, maupun dinding batu bata atau batu bata ringan. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai bahan kayu, di mana kayu ini ramah lingkungan, karena dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Kayu merupakan sumber kekayaan alam tidak akan habis-habisnya jika diolah dengan baik. Kayu juga dikatakan sebagai renewable resource. Nah, ini perlu dibawahi jika dikelola dengan baik ini. Maksudnya jika kayu setelah ditebang atau maka harus ditanam kembali. Nah, itu dapat dikatakan dikelola dengan baik. Namun jika kayu ditebang saja dan tidak ditanam atau khususnya kayu ditebang belum tepat pada waktunya, maka akan terjadi penggundulan hutan dan juga berdampak terhadap alam. Nah, jadi penggunaan kayu ini saat ini perlu diperhatikan juga. Dalam penggunaannya ada keterbatasan ukuran, baik untuk papan maupun balok. Nah, biasanya panjangnya ini satuannya 4 meter. Nah, ukurannya untuk papan biasa dari 2/20, 3/20, hingga 3/30. Nah, untuk balok ini juga bermacam-macam, ada 6/12, atau ada 5/10 juga, hingga paling besar ini 8/18. Jadi untuk ukuran ini merupakan sudah standar ketentuan untuk penjualan kayu untuk umum atau penjualan kayu yang ada di pasaran. Dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan yaitu bagian-bagian kayu dimulai dari kulit luar hingga yang paling dalam ini yaitu hati kayunya. Nah, jadi tidak semua bahan-bahan ini bisa digunakan sebagai bagian-bagian kayu, jadi diambil mulai dari yang berkambium atau mulai yang keras. Nah, jika luarnya ini tidak keras, maka tidak dapat digunakan sebagai konstruksi bangunan. Nah, namun untuk pemanfaatan dapat dileburkan menjadi bubur kayu dan digunakan sebagai bahan-bahan perabotan seperti meja, kursi, jendela, dan lain-lain.